Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Hanifah. Saya mahasiswi dari STIS Tembi Bandung Business School. Saya dari kelas L5 Manajemen NPM 10120747. Tujuan video ini dibuat yaitu untuk memenuhi salah satu syarat ujian tengah semester mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan harga. Pertama, pengertian harga. Harga dapat didefinisikan secara sempit sebagai jumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa, atau dapat didefinisikan lebih luas sebagai jumlah nilai yang ditukarkan konsumen untuk keuntungan memiliki dan menggunakan produk atau jasa. Next, ada tujuan penetapan harga. Yang pertama, berorientasi pada laba. Yang kedua, berorientasi pada volume. Yang ketiga, berorientasi pada citra. Yang keempat, stabilisasi harga. Yang kelima, tujuan lain. Mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Next, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan harga. Yang pertama ada faktor internal, tujuan pemasaran perusahaan, 2 strategi bauran pemasaran, 3 biaya, 4 organisasi. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama, sifat pasar dan permintaan atau elastisitas. Yang kedua, persaingan atau monopoli. Yang ketiga, unsur eksternal lainnya, seperti kondisi ekonomi, kebijakan, peraturan pemerintah, dan aspek sosial. Next, ada merancang strategi dan program penetapan harga. Yang pertama ada memilih tujuan penetapan harga, yang kedua menentukan permintaan, yang ketiga memperkirakan biaya, yang keempat menganalisis biaya, harga, dan tawaran pesaing, yang kelima memilih metode penetapan harga, dan yang keenam memilih harga akhir. Next, ada mengadaptasi harga. Yang pertama, penetapan harga geografis. Perusahaan memutuskan cara penetapan harga bagi pelanggan di berbagai lokasi dan negara. Seringkali pembeli ingin menawarkan barang lain sebagai pembayaran. Praktek ini disebut imbal dagang atau counter trade. Beberapa bentuk counter trade yaitu barter, transaksi kompensasi, persetujuan pembelian kembali. Yang kedua ada diskon dan potongan harga. Perusahaan akan menyesuaikan daftar harga mereka dan memberikan diskon serta potongan untuk setiap pembayaran yang lebih cepat, pembelian dalam jumlah besar, dan pembelian di luar musim. Macam-macam diskon dan potongan. Diskon tunai, diskon kuantitas, diskon fungsional, diskon musiman, dan potongan. Ketiga, penetapan harga promosi. Perusahaan menggunakan teknik penetapan harga untuk mendorong pembelian awal. Macam-macam teknik penetapan harga. Harga pemimpin rugi, harga peristiwa khusus, rabat tunai, pembiayaan berbunga rendah, syarat pembayaran yang lebih lama, garansi, dan kontrak jasa, diskon psikologis. Kemudian yang keempat, penetapan harga diskriminasi. Jika perusahaan menjual suatu produk atau jasa dengan 2 harga atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan biaya secara proporsional, kemudian ada beberapa bentuk penetapan harga diskriminasi. Penetapan harga segmen pelanggan, penetapan harga bentuk produk, penetapan harga citra, penetapan harga lokasi, penetapan harga waktu. Kemudian yang kelima, penetapan harga bauran produk. Perusahaan mencari sekumpulan harga yang memaksimumkan laba keseluruhan bauran produk. 6 situasi yang melibatkan penetapan harga bauran produk. Yang pertama, penetapan harga lini produk. Yang kedua, penetapan harga keistimewaan pilihan. Yang ketiga, penetapan harga produk pelengkap. Yang keempat, penetapan harga 2 bagian. Yang kelima, penetapan harga produk sampingan. Yang keenam, penetapan harga bandel produk. Next, ada memulai dan menanggapi perubahan harga. Yang pertama, memulai penurunan harga. Beberapa keadaan yang menyebabkan perusahaan melakukan penurunan harga diantaranya 1. Kelebihan kapasitas pabrik. 2. Usaha untuk mendominasi pasar melalui biaya yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, memulai peningkatan harga. Beberapa keadaan yang menyebabkan perusahaan melakukan peningkatan harga. Yang pertama ada inflasi biaya, yang kedua kelebihan permintaan.
Yang ketiga, reaksi atas perubahan harga, reaksi pelanggan dan reaksi pesaing. Yang keempat, menanggapi perubahan harga pesaing. Perusahaan dapat menanggapi dengan beberapa cara. Yang pertama, mempertahankan harga. Yang kedua, mempertahankan harga dan nilai tambah. Prosedur penetapan harga. Estimasi permintaan terhadap produk atau barang. Produsen atau penjual membuat estimasi permintaan total yang dilakukan dengan menentukan harga yang diharapkan, yaitu harga yang diharapkan dapat diterima konsumen. Yang kedua, estimasi volume penjualan pada berbagai tingkat harga. Harga barang elastis lebih rendah daripada barang inelastis. Menentukan break-even point. Kemudian yang ketiga, mengetahui besar margin dan biaya yang diterima konsumen dapat mengembalikan investasi. Next, reaksi pesaing, sumber persaingan, barang sejenis yang dihasilkan perusahaan lain, barang pengganti atau substitusi, barang-barang lain yang dibuat oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Kemudian, menentukan market share yang dapat diharapkan, faktor yang mempengaruhi kapasitas produksi, biaya ekspansi, kemudahan dalam memasuki persaingan. Kemudian ada memilih strategi harga untuk mencapai target pasar, strategi yang paling ekstrim. Scheme the cream pricing atau harga saringan, penetapan harga tinggi, berguna untuk produk baru karena yang pertama dalam tahap siklus hidup produk, harga tidak begitu penting dan persaingan juga tidak banyak. Pertama kali. Yang ketiga, mencegah kemungkinan kesalahan dalam penetapan harga. Yang keempat, harga yang tinggi dapat digunakan untuk mengatur keseimbangan antara permintaan dengan kapasitas produksi. Kemudian ada penetration pricing, harga awal yang lebih rendah, bermanfaat jika kondisi, kuantitas produk yang terjual sangat sensitif terhadap harga. Yang kedua, pengurangan biaya produksi dapat dilakukan dengan produksi dalam skala besar. Yang ketiga, next ada cara penentuan harga. Yang pertama, penentuan harga dasar dan laba yang diharapkan menggunakan break-even point. Yang kedua, penetapan harga dasar dalam kondisi ketidakpastian menggunakan teori keputusan dengan 3 alternatif. Yang pertama, permintaan optimis. Yang kedua, permintaan paling mungkin. Yang ketiga, permintaan yang pesimis. Tujuannya untuk memaksimalkan laba yang diharapkan. Probabilitas tiap tingkatan permintaan diestimasi.